masak gitu ya. Beliau itu sudah jalan dari rumahnya mulai dari start 5:30 ya Bu ya, 5:30 ke profesi yang berkelanjutan. Kemudian Bu Ajeng ini pegiat literasi nih, luar biasa literasinya. Kolektor uang juga ya Bu, kolektor uang. Kemarin dapat uang yang belum dipotong-potong ya, dibawa nggak Ibu buat dipamerkan? Sayangnya disimpan nggak dipamerkan Bapak Ibu, takut diminta katanya. Nah ya, ada yang mau minta sama Bu Ajeng? Ini Bu Melon, anak-anak mau tampil dulu atau ini dulu? Sudah cinta kan gak paham rupiah Pak, yuk nyanyi lagi. Ayo rupiah Ajeng atau Bu Asi dulu? Saya dulu, Bu Ajeng terus mau apa begitu? Oke, boleh lah. Nanti kita bertiga sharing lagi ya. Oke, kita serahkan pada Ibu Adiasi dari SD Negeri Pesantren. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak. Yang terhormat Kepala Desa Sirau, yang kami hormati Kepala SD Negeri Sirau beserta Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan, yang kami hormati Komite SD Negeri Sirau, Ketua RT, Bapak Ibu Wali Murid dan juga tokoh masyarakat serta anak-anak yang berbahagia. Selamat pagi semuanya, anak-anakku. Luar biasa, hari ini semangat? Luar biasa, tadi Bu Asi melihat penampilan pas nyanyi, wah hebat sekali, 1 minggu latihan itu ya. Coba kalau latihannya 1 bulan, wah coba kalau 1 tahun, pasti lebih keren dari para idola cilik ya anak-anak ya.
Iya, hebat. Bu Asi sangat bangga dengan kalian. Ini baru pertama kalinya Bu Asi datang ke Sirau, Kecamatan Kemeranjai. Tadi juga sempat nyasar tanya 2 kali tadi. Karena Bu Asi rumahnya Kebumen ya. Panggilannya Bu Asi ya. Ini pakai masker apa tidak ya? Oh, tidak. Ya, biar tahu wajahnya Mbak, nanti ketemu di pasar ya Bu, Pasar Wijahan. Tak kenal maka tak sayang ya. Kalau lihat wajahnya nanti ketemu di Pasar Wijahan atau mungkin di Pasar Tambak, sedang nyate tambak, nanti bisa menyapa saya. Nama saya Asik. Saya teman dari Bu Alfa. Ini sudah biasa jalan-jalan bersama. Nah, sekarang kita bersama-sama kan belajar tentang cinta, bangga, paham, rupiah yang tadi sudah dinyanyikan oleh siapa tadi yang nyanyi? Rizky. Oh, Rizky, suaranya bagus. Rizky, tepuk tangan sekali lagi untuk Rizky. Wah, keren. Rizky kelas berapa? Oh, kelas 2. Waktu Bu Asi kelas 2 masih suka nangis. Rizky sudah jadi anak hebat. Apalagi kalau Rizky sudah seumuran Bu Asi, pasti lebih hebat dari Bu Asi. Ya, keren sekali. Tadi yang menemani Rizky siapa di depan? Sabrina sama Akila. Kelas berapa? Oh, kelas 2 juga. Dan kelas 4. Hebat-hebat sekali, sudah berani tampil. Waktu Bu Asi seumur kalian masih malu kalau suruh tampil, Bu Guru nangis di pojokan. Nah, keren, hebat sekali untuk Sabrina dan Akila. Betul, Bu Asi dulu anaknya pemalu. Nah, kalau kalian sudah berani tampil itu hebat. Oke, sekarang Bu Asi mau tanya, anak-anak, Bapak Ibu semuanya ini kenal rupiah apa tidak? Oh, kenal. Rupiah apa sih Bapak Ibu? Mata uang Indonesia. Cinta rupiah apa tidak? Wih, cinta banget. Apalagi emak-emak ya. Tidak ada rupiah, senyum pun hilang. Iya, kecut. Yang tadinya dandan cantik, kalau tidak ada rupiah, alah males dandan. Bangun pagi juga males, apalagi mau masak. Tidak ada rupiah, semangat hilang. Anak-anak suka rupiah, cinta rupiah? Oh, cinta rupiah. Nah, sama Bu Asi juga cinta rupiah. Nah, kalau ada cinta rupiah, Bapak Ibu cinta rupiah, mari kita pelajari bersama. Oke, next Mbak Ova. Nah, anak-anak bisa sambil melihat tayangan slide ya. Ini ada cinta, bangga, paham. Nanti Bu Asi hanya menjelaskan yang cinta. Ini ngomong cinta sama anak-anak, cintanya apa sih? Anak-anak cinta sama film ya biasanya ya, film kartun. Anak-anak cinta sama Upin Ipin, film Upin Ipin? Oke, tidak? Oh tidak, apa sih ya yang sekarang sedang bagus-bagusnya ya? Ini Bu Asi jarang nonton TV jadi tidak tahu. Kalau cinta, anak-anak pasti kenal dulu. Tadi katanya cinta rupiah. Apa kenal dengan rupiah? Yakin sudah mengenal? Nah, setelah kenal nanti adik-adik merawat. Rupiahnya sudah dirawat belum? Yakin sudah dirawat? Coba nanti kalau Bu Asi mau lihat uang yang ada di kantong, nah bentuknya seperti apa? Apa masih seperti uang baru ketika terima lebaran kemarin, lenceng-lenceng? Iya. Apa bentuknya sudah seperti tisu? Seperti tisu yang untuk membuang potongan ya. Waduh, katanya tadi cinta. Kalau cinta yang pertama mengenal, yang kedua harus merawat, yang ketiga menjaga. Aja mau dijaga supaya tidak hilang, bukan seperti itu ya. Sekarang dari mengenal dulu. Next Mbak Ova. Oke, cinta rupiah. Mengenal rupiah, ini mata uang kita. Apa mata uang negara lain sama dengan kita? Beda. Setiap negara punya mata uang yang berbeda. Nah, untuk rupiah ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada pasalnya di situ. Terus ada Undang-Undang Nomor 7 tentang mata uang. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Bank Indonesia. Anak-anak pernah mendengar
Bank Indonesia? Oh pernah. Apa sama dengan BRI? BNI? Beda. Bank Indonesia ini yang mencetak uang. Nah, oke, lanjut Mbak Alfa. Ya, ini dia mata uang rupiah. Mata uang berapa ya anak-anak ya? Yang paling kiri ada mata uang Rp75.000. Yang terbaru sudah pernah melihat? Oh, kalau ibu saya malahan apa gitu duit palsu ya? Iya, ibu saya kan sudah usia 60 tahunan. Dikiranya uang palsu, jadi kalau diberi uang 75.000 tidak senang. Sebenarnya bukan, itu uang mata uang kita yang sah ya. Mata uang kita yang punya uang boleh dibuka uangnya. Bu Asih juga mau menunjukkan uang. Ini uang Bu Asih boleh ditunjukkan uangnya ya. Ayo kita mengenal mata uang kita. Ya, dalam mata uang kita ini ditunjukkan ada gambar pahlawan. Betul ada gambar pahlawannya? Betul. Nah, oke. Di sini terlihat kalau punya Bu Asih, mata uang berapa yang biru-biru? Kalau diberi uang biru senang tidak? Apalagi kalau yang warna merah, lebih senang lagi ya. Ya, mata uang biru ini juga ada gambar pahlawannya. Di sini I Gusti Ngurah Rai. Nah, punya adik-adik boleh dilihat sendiri. Coba dilihat dari yang mata uang Rp2.000, Rp5.000. Dilihat ada gambar pahlawannya? Ada tidak? Ada namanya di situ? Ada, pinter. Oke, dikenal ya. Besok adik-adik coba kalau ada berbagai mata uang di rumah boleh dikumpulkan dari yang Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 sampai yang Rp100.000. Dibedakan gambar pahlawannya. Berikutnya menunjukkan seni budaya juga. Nah, kalau yang Rp50.000 ini ada tentang apa ini? Rumah adat ya. Kemudian ada flora fauna. Flora dan fauna siapa? Dia tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ini flora fauna khasnya Indonesia. Apa berbeda dengan yang dimiliki oleh negara lain? Berbeda, iya, sangat berbeda. Berikutnya tentang pemandangan alam. Nah, dalam mata uang itu tadi yang ada di mata uang rupiah kita. Nah, pertama mengenal. Berikutnya Bu Alfa, next ya. Ya, merawat rupiah. Coba dilihat anak-anak gambarnya. Aduh, kalau mata uang asing Bapak Ibu terlipat saja nilainya turun. Mata uangnya sama-sama Rp50.000 misalnya ya, kalau terlipat itu nilainya turun. Makanya kalau punya uang asing aja nanti terlipat. Iya, dirawat temenan, nilai tukarnya turun. Tapi kalau punya uang rupiah itu coba lihat mata uang Indonesia. Betul-betul itu yang ada di negara kita ya. Ibu-ibu ke pasar terima uang kembalian, plung. Anak-anak jajan cilok, remet. Bapak-bapak beli bensin, langsung masukkan sak, kadang-kadang masukkan dashboard motor, plung. Apa ini yang namanya cinta? Tidak. Cinta apa tidak kalau seperti itu? Oh, masa kalau cinta diuwes-uwes? Tidak, dirawat. Anak-anak gunakan dompet yang panjang. Jadi terima uang kembalian, masukkan ke dompet. Tadi dalam lagu ada Bu Asih mendengar 5J. Coba tadi siapa yang nyanyi tadi Mamas? Rizky apa Rizky ya? Oh, Rizky. 5J-nya apa saja tadi? Jangan dilipat. Uang kalian dilipat tidak? Nah, berarti cintanya sudah berkurang satu, itu namanya. Jangan dilipat, tidak boleh dilipat, nggih. Entah bapak-bapak,
ibu-ibu, anak-anak tidak boleh melipat uang. Yang kedua, J-nya apa? Tidak dicoret. Jangan dicoret, tidak boleh ditandatangani. Orang penting tanda tangan kita. Yang penting ini sudah ditandatangani oleh Dewan Gubernur dari Bank Indonesia. Jadi tidak perlu ditandatangani ya. Apalagi diberi nama salam untuk siapa? Tidak perlu salam-salam di uang ini ya. Jangan dilipat, jangan dicoret. J yang ketiga apa tadi? Jangan di stapler. Nah, biasanya ki emak-emak diberi uang segepok sama bapak habis jual wedus misalnya. Mana jadi colong tuyul di staples. Nah, tidak seperti itu, tidak boleh ya. Pernah melihat uang yang berlubang karena di staples? Tidak boleh. Namanya tidak cinta, tidak merawat uang, nanti jadinya uang rusak. J berikutnya apa tadi? Jangan diremas. Betul, kalau diremas tadi bentuknya jadi seperti itu. Uang Indonesia, aduh. Coba kalau kamu diremas-remas, cantiknya hilang apa tidak? Hilang. Ibu-ibu jilbaban ayu-ayu, ngaca, lipstikan, diusung-us. Ya rambutnya Bu Asi gara-gara pakai helm tadi juga jadi berantakan, tadinya cantik dari sana. Sama dengan uang sudah rapi, sudah bagus, malah diremas. Berikutnya jangan dibasahi, tidak perlu dicuci yang namanya uang. Ya, tidak boleh dibasahi apalagi dicuci, dimasukkan mesin, dikumbah main resik, tidak perlu. Ya, 5J tadi. Oke, berikutnya. Nah, tips memperlakukan rupiah ini. Banyak uang lusuh yang beredar di negara kita. Bukan hal yang aneh lagi kalau menemukan uang lusuh. Uang baru itu hanya beredar ketika Lebaran. 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, apalagi sekarang sudah 1 bulan kemudian. Terimanya kemarin baru banget, nah langsung kucel. Oleh karena itu tadi kita harus menjaga. Berikutnya Bu Ajeng ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Tadi di sini ada gambar apa anak-anakku? Pahlawan. Masa gambarnya pahlawan diuwes-uwes? Padahal pahlawan adalah orang yang telah berjasa. Coba nek fotone bapakmu diuwes-uwes, ikhlas apa tidak? Fotone ibumu diuwes-uwes, ikhlas? Oh berarti yang marah sama mamak sama nih kurang itu. Iya, ini ada gambar pahlawan, wajib kita hormati. Oleh karena itu tidak boleh diremas tadi. Ya berikutnya, menjaga rupiah. Nah tadi 5J tadi. Anak-anak pernah dapat uang palsu tidak? Pernah? Pernah? Oh belum pernah. Nangis tidak kalau dapat uang palsu? Diapakan uang palsunya? Dibuang atau untuk beli? Iya. Kalau dapat uang palsu, boleh untuk beli apa tidak? Tidak boleh. Kita harus menghentikan peredarannya. Lah supaya kita tidak tertipu dengan yang palsu-palsu bagaimana? Iya betul, kita kenali dulu men ora tuku sing palsu. Kalau beli sukanya yang asli apa yang palsu? Asli. Yang asli ya lebih bagus. Nah kalau palsu, uang palsu tidak bisa dimanfaatkan. Kalau beli sepatu palsu masih bisa dipakai, tapi kalau uang tidak. Ya mari kita kenali anak-anak. Yuk lihat dulu semua uangnya dipegang boleh. Ada tanda-tanda yang dimiliki oleh uang asli. Anak-anak perhatikan di mana ini? Oke. Yang tanda untuk tunanetranya mana ini? Bentar. Samping ya. Benang pengaman dulu deh yang paling gampang. Punya anak-anak ada benang pengamannya? Punya bapak ibu ada benang pengamannya?
Wah, coba Bu Asi ambil satu uang lagi, uang warna merah ini. Iya, warna merah. Ungu juga boleh. Sayangnya punya Bu Asi ini ada bekas staplesnya ini. Bu Asi ini dapat ini uangnya. Salah satu tadi sikap yang tidak merawat rupiah. Ini ada tepak bolongannya. Nah, yang garis 2 ini di samping ini adalah tanda untuk tunanetra. Adik-adik tahu tunanetra? Orang yang tidak bisa melihat. Bisa mengenali uang tidak kalau orang tidak bisa melihat? Bisa. Nek Bu Asi merakit duit piro orang ngerti. Ini berapa tidak tahu, tapi tunanetra tahu karena ada tandanya yang di samping ini garis 2. Terus kalau 2.000, 5.000 itu beda lagi garis-garisnya. Ya, ada tidak garis-garis? Ini yang ini seret-seret. Nah, tunanetra membedakannya lewat garis ini. Ya. Diraba. Ya. Berikutnya, selain benang pengaman, ini ada yang gambar harus diterawang ya. Dilihat kecerahannya, ada benang pengamannya, terus diterawang juga. Ada gambarnya ya? Diterawang ada gambarnya tidak? Ada. Kemudian ada logo Bank Indonesia, ini yang di samping. Kalau tidak diterawang, itu seperti orek-orekan. Tapi setelah diterawang sebenarnya gabung ini. Gabung huruf B bertumpukan dengan huruf I, BI. Nah, lambang BI ya, kalau tidak diterawang itu tidak terlihat seperti gambar apa begitu. Yang ini Bapak Ibu. Tapi kalau diterawang terlihat logo BI. Nah, ini juga bisa untuk membedakan uang asli dan palsu. Dilihat, diraba, dan diterawang ya. Cara mengenali, kalau mau lebih jelas, biasanya menggunakan alat apa Bapak Ibu? Yang sinar biru-biru ya. Iya betul. Oke. Berikutnya, nah Bangga Rupiah berarti jatahnya Bu Ajeng ya. Anak-anak masih semangat? Masih. Kita sambut teman Bu Asi, namanya Bu Ajeng dengan tepuk tangan yang meriah. Oke. Sekolah SD Negeri Sirau, anggota komite SD Negeri Sirau dan para wali murid yang juga saya hormati, mohon izin untuk meneruskan paparan tentang cinta, bangga, paham rupiah. Ini anak-anak masih semangat? Tapi kok suaranya tidak terdengar ya? Masih semangat? Nah begitu, ini kalau suaranya masih lantang itu tandanya masih semangat. Saya melanjutkan pemaparan tentang cinta, bangga, paham rupiah dari Bu Asi. Yang pertama tadi cinta ya. Kalau cinta harus mengenal, merawat, juga tadi menjaga. Karena kalau cinta saja hanya sekedar di mulut tapi tidak dipraktekkan kan terasa apa tidak cintanya itu Bu? Tidak ya, Bapak bilang cinta tapi nggak perhatian kan? Nah, anak-anak juga katanya cinta sama Bapak Ibu tapi tidak hormat sama Bapak Ibu. Itu tandanya cinta atau tidak? Tidak. Makanya tadi perwujudan cinta kita harus mengenalnya, merawatnya dan menjaganya. Nah selanjutnya yang selanjutnya adalah bangga pada rupiah. Sudah cinta, lanjut ke bangga. Biasanya Bapak Ibu mau anaknya di sini sekedarnya ini saja, sekedar menari saja juga punya rasa bangga ya Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau bangganya tadi apa? Diawali dari cinta kepada anak. Ketika anak mampu mengekspresikan diri, mampu percaya diri, tampil di depan saja sudah merasa bangga. Nah, bangga yang kita akan bahas adalah bangga terhadap rupiah. Tadi sudah dijelaskan tentang cinta, tentang bagaimana cara merawatnya, mengenalnya. Sekarang tentang bangga kita harus tahu bangga terhadap rupiah. Kenapa? Karena rupiah adalah alat tukar yang sah di Indonesia. Nah,
Kalau mau aku bangga harus tadinya kenal. Apakah ujuk-ujuk kita punya rupiah? Tidak. Dulu sebelum zaman kemerdekaan, masih di zaman penjajahan, kita masih pakai uang yang lain, bukan uang rupiah. Monggo Bapak Winara. Monggo Bu Alfa, monggo dilanjut. Nah, jadi setiap negara itu punya mata uang. Nah, ketika Indonesia merdeka, kita awalnya belum rupiah, masih ori. Ori itu apa? Bukan original ya Bu. Oh, beli sepatu yang ori, beli tas yang ori, bukan. Ori di sini adalah uang Republik Indonesia. Uang, kenapa uang Republik Indonesia bukan uri ya, tapi ori ya? Karena masih pakai ejaan lama. Tapi sebelum merdeka itu kita masih pakai uang-uang jenis yang lain. Yang pertama itu contohnya di masa-masa Kerajaan Mataram ada itu sudah dirham, yang sekarang juga sudah mulai lagi banyak yang mengenal lagi dirham, terus gulden itu zaman Belanda, ada cobong Kerajaan Majapahit. Nah ini biasanya yang tengahnya bolong Bu, biasanya orang sini bilangnya, kalau di tempat saya orang bilangnya benggol, duit benggol, uangnya bolong. Ini kalau saya nemu uang seperti ini senang banget Bu, karena tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Alfa, saya adalah seorang kolektor. Ini saking cintanya saya sama uang saya kumpulin Bu. Tapi uang-uang yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Kalau yang masih bisa dimanfaatkan ya sebenarnya sayang Bu, sebenarnya saya cinta banget sama uang, tapi saya juga butuh makan gitu, buat becer akhirnya, buat jajan anak. Jadi yang saya koleksi adalah uang-uang yang tidak digunakan lagi. Contohnya ini tadi uang benggol. Nah kalau adik-adik nanti mau jadi kolektor uang, nilai uang semakin lama, nilai mata uangnya maka semakin tinggi nilainya. Bisa diperjualbelikan, tapi bukan diperjualbelikan seperti jual beli cilok ya. Nah, dulu kita menggunakan uang-uang seperti ini. Sebelum ada uang, menggunakan apa Pak Bu? Kira-kira adik-adik kalau mau jual beli belum ada uang, pakai apa? Barter, betul. Misal itu tadi mama saya nyanyi, siapa Mama Mas Rizky pengen beli cilok, nah nuker dulu, tuker misal dengan beras atau dengan yang lain. Tapi kira-kira kegiatan barter ini setara atau tidak? Tidak ya, kadang-kadang kita tidak bisa menyetarakan suatu benda, karena misal saya punyanya beras nih, saya butuh kelapa. Nuker beras dan kelapa kan beda. Nuker ikan dengan beras juga beda. Nah, sulit ini untuk membuat apa ya, harga yang sama dengan nilai barter. Maka dibuatlah uang sebagai mata tukar, alat tukar transaksi gitu. Nah, setelah Indonesia merdeka, Indonesia mempunyai ori tadi ya, uang Republik Indonesia. Sebelumnya juga punya orida, uang Republik Indonesia daerah. Nah, jadi misal di daerah-daerah tertentu uang tersebut ada, bisa digunakan, tapi tidak bisa digunakan di daerah yang lain. Contoh di daerah Aceh ini punya orida, uang Republik Indonesia daerah. Uang tersebut kalau dibawa ke Jawa tidak laku. Jadi akhirnya menggunakan ori. Setelah ori ada rupiah, duit tunggal. Kemudian yang terakhir yang digunakan sampai sekarang adalah rupiah. Kalau Bapak Ibu kan sudah mengenal rupiah dari kecil ya, ini ada beberapa mata uang yang tidak dikenal, nominalnya yang tidak dikenal oleh anak-anak. Anak-anak, hai. Kalau Bu Ajeng bilang hai, jawabnya halo. Kalau bilang halo, jawabnya hai. Anak-anak, hai. Anak-anak, halo. Anak-anak, hai, hai, halo. Yang semangat sepertinya Ibu nih, konsentrasi. Ayo anak-anak coba. Hai. Halo. Halo, hai, hai. Sip nih, walaupun sudah beranjak siang masih semangat, masih konsentrasi, tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Nah, anak-anak,
sangunya berapa nih? Misal yang kelas 5 ada tidak? Kelas 5 uang sakunya berapa sehari? 5.000. Ada yang 10.000? Wah, banyak ya. Tahu nggak Bu aja waktu SD sakunya berapa? Enggak, 50 Bu, 50 rupiah. Kenal tidak uang 50 rupiah? Ini yang anak-anak Ibu, kalau Ibu zaman dulu ya tahu lah. 25 rupiah tahu? Pernah pegang uang 25 rupiah? Pernah? Kalau dulu Bu Ajeng TK itu sangunya uangnya 25 rupiah bisa buat jajan. Kalau sekarang enggak ya. Nah kalau yang belum pernah lihat boleh main ke rumah Bu Guru. Bu Guru punya banyak nih, Bu Ajeng punya banyak di rumah. Boleh main ke Gonggong. Sekalian pesen Ibu giling-giling. Ini ke Gonggong lanjut ke pantai. Nah, seperti tadi rupiah ini wujud kebanggaannya kita menggunakan rupiah sebagai alat transaksi. Jangan menggunakan mata uang yang lain ya Bu. Jangan menggunakan mata benar punya dolar, tapi kalau di sini beli pakai dolar kira-kira diterima atau tidak Bu? Tidak. Selain sebagai simbol kedaulatan juga sebagai alat tukar yang resmi. Tadi kita sudah lihat perjalanannya ya, perjalanan rupiah dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari yang awal kemerdekaan sampai sekarang rupiah. Nah, kalau yang kolektor ini biasanya dulu rata-rata yang tahu adalah kolektor Franco, Filateli. Nah, yang kolektor uang ini jarang yang tahu, namanya numismatik. Nah, anak-anak juga boleh kalau memang suka. Kalau saya memang suka karena dari setiap uang itu menyimpan sejarah. Setiap uang itu menyimpan cerita. Kayak tadi yang disebutkan oleh Bu Asi, ada perwujudan kebanggaan kita terhadap pahlawan, ada perwujudan kita kebanggaan kita terhadap seni dan budaya di Indonesia. Cantik-cantik sekali. Termasuk yang uang 75.000 rupiah ini saya cintai Bu, saking saya sukanya, saking saya cintanya dengan uang Indonesia ini. Dulu uang 75.000 itu tidak bisa untuk alat transaksi, hanya alat koleksi. Jadi kalau mau menukarkan uang 75.000 itu harus inden dulu ke Bank BI. Indennya itu rebutan. Biasanya kalau saya dulu 2 minggu sebelumnya itu harus inden dan rebutan, jam 12 malam harus daftar dulu. Itu pun hanya satu KTP, hanya boleh dapat 1 lembar. Tapi di kemudian hari, kemudian yang 75.000 digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi memang ada beberapa uang yang dicetak oleh BI tapi tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Biasanya dikeluarkan di momen-momen tertentu. Contohnya di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang 75.000 untuk yang memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Ada juga yang untuk memperingati ke-25, ada yang memperingati yang ke-50 tahun. Itu BI akan mengeluarkan uang-uang jenis khusus yang memang tidak bisa untuk bertransaksi. Contohnya ada uang yang dari emas, benar-benar dari emas itu ada, dan itu tidak bisa untuk transaksi, hanya sebagai koleksi. Nah, selanjutnya rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Walaupun nominalnya paling kecil, misal receh nih Pak Ibu, mohon dihargai. Kalau 1 juta kurang 500 saja kurang ya. Ibu-ibu mau loh dikasih uang 500-an, tapi sekarung mau ya, karena nilainya sama Pak Ibu. Jadi sering kan kita sekarang banyak YouTuber itu bikin konten beli mobil pakai uang receh, dan showroomnya tidak boleh menolak karena uang receh tersebut adalah rupiah. Rupiah dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dan sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi misal anak-anak nih punya celengan apa tidak? Nah, kalau celengannya banyak nih sampai misal 5 tabung apa 10 tabung, mau buat beli HP atau mau buat beli sepatu, tas, bawa ke toko, itu akan tetap diterima walaupun uangnya receh, karena walaupun receh tetap rupiah. Jadi jangan hanya yang kertas, kalau yang kertas jangan dicelengi. Kalau kertas dicelengi berarti terpaksa kita harus ngapain biar masuk.
Dilipat, boleh tidak dilipat? Tidak, yang lenceng, yang kertas titipkan ke ibu ya. Seperti waktu lebaran ya. Banyak yang nitipin uang ke ibu? Banyak, iya. Bu Ajeng dulu juga nitip ke ibu. Tapi akhirnya buat beli beras. Tidak apa-apa nih. Kalau yang receh, sisihkan uangnya, uang jajannya untuk nabung, untuk sedekah. Nah, sekecil apapun akan memiliki arti, ya. Nah, yang mencetak kan BI. BI di mana pusatnya anak-anak? Anak-anak, hai. Halo. Siapa yang mencetak uang rupiah? BI, Bank Indonesia. Nyetaknya di mana? Di kota mana? Di mana? Bandung. Betul apa salah Bu apa? Di Jakarta ya. Nah, tapi uang rupiahnya dipakai tidak di Papua? Dipakai di Kalimantan, dipakai bahkan di daerah-daerah terpencil pun tetap dipakai karena rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Dan nanti Bank Indonesia yang akan mendistribusikan. Nah, ini sedikit kesulitan karena geografis negara kita selain luas juga berbentuk, ada yang kepulauan, ada yang di pantai, ada yang di pegunungan. Nah, nanti menjadi tugas BI untuk luaskan uang rupiah. Nah, selanjutnya ini masih ditemukan ancaman penggunaan mata uang di daerah perbatasan. Nah, ini contohnya anak-anak. Hai. Ini yang kelas tinggi Bu Guru tanya nih. Indonesia berbatasan langsung darat itu dengan negara lain di pulau apa? Di mana? Kalimantan. Pintar sekali, tepuk tangan buat yang jawab. Berbatasan dengan negara apa? Malaysia, betul. Ini kalau orang-orang yang di sana bisa sombong. Aku tadi makan siang di Indonesia, makan pagi di Indonesia, makan siang di Malaysia. Kenapa? Karena mereka tinggal lompat sudah beda negara. Kalau kita yang di sini ke beda negara harus naik pesawat, mereka tinggal jalan sudah beda negara. Nah, biasanya orang-orang yang di daerah perbatasan seperti ini menggunakan dua jenis mata uang, yaitu mata uang negara kita rupiah dan juga menggunakan mata uang negara tetangga kita. Nah, ini ada beberapa yang mengalami ancaman, diancam karena menggunakan mata uang negara kita, padahal kita mata uangnya adalah rupiah. Harusnya yang digunakan sebagai alat transaksi adalah rupiah, jangan menggunakan ringgit atau sebagainya. Monggo Bapak Ibu atau anak-anak kalau bepergian ke luar negeri barulah menukarkan uangnya ke mata uang asing. Tapi kalau di sini kita menggunakan rupiah. Berbahagialah kita tinggal di sini di daerah yang aman, yang bisa menggunakan rupiah tanpa ancaman. Demikian dari saya. Ini nanti yang selanjutnya adalah paham rupiah. Paham rupiah akan disampaikan oleh Ibu Guru yang cantik, yang sangat menginspirasi buat saya dan teman-teman karena prestasinya luar biasa. Untuk diketahui Bapak Ibu, kemarin ini salah satu lulusan terbaik guru penggerak dan mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama Universitas Singapura. Tapi dilalah rezekinya Bu Alfa, kegiatan tersebut dilaksanakan waktu pandemi, jadi tidak bisa terbang ke Singapura. Jadi belajarnya secara daring dari rumah. Padahal luar biasa, kalau saja tidak ada pandemi bisa terbang ke Singapura ya Bu. Padahal saya mau minta oleh-oleh patung singanya bawa pulang. Monggo Ibu Alma. Terima kasih Bu Ajeng. Ini tepuk tangan sekali lagi buat Bu Ajeng dong. Semangatnya luar biasa ya. Bapak Ibu wali murid, tamu undangan masih semangat ya? Kita lanjutkan sedikit tambahan dari saya. Kalau tadi ada cinta, ada bangga, sekarang paham ya. CBP, cinta, bangga, paham.
Nanti dicoba ya bersama-sama. Boleh berdiri. Ayo berdiri dulu. Monggo Bapak Ibu. Biar tidak duduk terus, biar tidak ngantuk. Kita coba. Bapak Ibu guru juga boleh ikut, silahkan. Nah, dari sini ya ke sana. Di foto dari di video dari sini ke sana, biar dua-duanya dari sana dapat, dari sini juga dapat. Bisa dipraktikkan ya. Oke. Ini adalah yel-yel cinta bangga paham rupiah. Pertama, cinta. Oh, inyong ke diri kita ya. Inyong, Rika, cinta, bangga, paham, rupiah. Kita coba ya sekali lagi. Sambil bersuara ya Bapak Ibu. Ya bersama-sama. Anak-anak, ayo. Ayo berdiri sambil berdiri udah emang kecil. Ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Inyong, Rika, cinta, bangga, paham, rupiah. 1, 2, 3. Inyong, Rika, cinta, bangga, paham, rupiah. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih buat Ibu Ajeng. Saya lanjutkan untuk paham. Kalau tadi Bu Asi dengan cintanya, kemudian Bu Ajeng dengan bangganya, dan sekarang saya lanjutkan sebentar untuk paham. Panjang lebar dijelaskan oleh teman-teman saya dari komunitas guru penggerak tentang cinta dan bangga pada rupiah. Sekarang kita lanjutkan pada paham rupiah. Nah, tadi udah cinta, udah kenal, sudah mencoba merawat, sudah menggunakannya. Kemudian bagaimana untuk memahaminya? Paham rupiah. Yang biasanya kita lihat adalah rupiah dalam bentuk nyata. Uang koin atau logam, ada juga yang berbentuk kertas. Ya, tidak hanya ada dalam wujudnya, wujud realnya, bentuk logam dan bentuk kertas, tapi kita bisa bertransaksi dengan rupiah walaupun tanpa transaksi secara langsung, atau biasa disebut dengan non tunai. Menggunakan apa Bapak Ibu? Menggunakan uang elektronik. Contohnya kita bisa menggunakan kartu ATM, ya, atau bisa juga menggunakan uang digital atau uang elektronik lainnya. Kalau sekarang banyak aplikasi yang bisa digunakan ya, seperti Shopee Pay, terus apalagi ya, Oppo. Nah, ini malah anak-anak udah hafal. Kemarin saya tanya juga udah pada hafal. Ada Oppo, ada Shopee Pay dan lain sebagainya. Nah, Dana itu malah anak-anak udah pinter ya. Nah, selain kita memahami cara bertransaksinya, tadi menggunakan uang elektronik juga, kita juga harus paham bagaimana berbelanja. Nah, ini kadang ibu-ibu yang biasanya hilaf. Apalagi kalau sekarang ya, kita tidak perlu jalan-jalan kemana-mana, cukup di dalam rumah pakai daster, sudah pegang HP, scroll, keranjangnya sudah bernumpuk. Isinya apa? Isinya barang-barang yang ditaksir. Ini biasanya ibu-ibu ya. Nah, maka ketika kita mau belanja harus sesuai kebutuhan, ya. Sesuai kebutuhan, benar kita
Ketika memang benar butuh, barulah kita transaksi check out ya. Tapi kalau nggak butuh, biarkan saja di keranjang Shopee kita misalkan ya. Dibiarkan menumpuk, besok dilihat lagi, aduh ternyata ini nggak terlalu penting, tidak usahlah dibeli, kita hapus saja ya. Berarti harus bisa berbelanja sesuai kebutuhan. Di samping mengontrol keuangan kita pribadi, itu juga membantu negara untuk mengontrol inflasinya. Jadi semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, maka nilai rupiahnya justru semakin merosot juga. Jadi itu mempengaruhi Bapak Ibu. Makanya nggak gini, oh BI kan yang mencetak, udah cetak aja sebanyak-banyaknya, bagikan ke masyarakat semuanya. Tidak bisa seperti itu, karena harus diatur. Kalau mencetak dan diedarkan sebanyak-banyaknya, nanti nilai tukar rupiah akan semakin merosot ya. Selanjutnya yang kedua, kita juga harus belanja produk dalam negeri. Nah itu di Shopee, di Lazada dan sebagainya, itu kan banyak toko-toko dari luar negeri ya. Usahakan kita belanja, pilih yang benar-benar produk dalam negeri. Kasihanlah yang pedagang-pedagang dari negeri kita sendiri gitu ya. Berikutnya, kita juga harus bisa memanfaatkan rupiah sebagai alat penyimpanan nilai untuk diri kita sendiri dan untuk bangsa. Nah, mulainya dari mana Bapak Ibu? Mulai dari diri sendiri. Kita kenali tadi di cintanya kita kenali uang rupiah itu mana yang palsu, mana yang asli gitu ya. Terus perlakukan dengan baik, dirawat, dijaga dengan baik ya. Tadi ada 5 jangan. Jangan dilipat, jangan coret-coret, jangan dibasahi, jangan di staples gitu ya. Nah itu juga adalah cara untuk menjaga rupiah. Yang kedua, gunakan dalam setiap transaksi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mau membeli barang, jangan pakai mata uang lain, apalagi pakai dolar, ringgit dan sebagainya, tapi gunakan rupiah. Belanjakan secara bijak. Boleh numpuk di keranjang kita, di Shopee, di Lazada dan sebagainya, ya Bu. Tapi dilihat lagi, benar tidak, penting tidak. Kalau tidak, hapus saja. Pilih yang benar-benar penting untuk kita. Nah, itulah paham bagaimana cara bertransaksi yang baik dengan menggunakan uang rupiah, dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Bu Ajeng, Bu Asi. Inilah cinta, bangga, dan paham rupiah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya untuk Bu Ajeng, Bu Asi, Bapak Kepala Sekolah, Komite, tamu dan Bapak Kepala Desa, monggo berkenan naik ke atas panggung untuk foto bersama. Monggo, Win. Monggo Bapak Ibu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sarang heo Pak. Nih, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nih, ganti gaya lagi. Gaya bebas. Oh sudah. 1. Kados niki Pak. Nih, 1, 2, 3. Oke.